saudara, karena ini menjadi bagian yang penting untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Baik, mari kita siapkan rotinya terlebih dahulu. Kita mau berdoa bersama-sama bagi roti ini. Bersama-sama dengan saya, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib yang memberikan kami bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk menyempurnakan, agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman, tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Aku tolak segala serangan virus, bahkan penyakit berbahaya sekalipun, penyakit yang ditakuti orang sekalipun, tidak berkuasa atas kami. Kami dijagai dan kami dipagari penuh kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita mengangkat anggur ini, sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga, kami saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula selalu ada dalam rumah tangga keluarga kami. Maka oleh darah Yesus kami mengucap syukur, darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, membebaskan kami dari segala kutuk, melepaskan kami dari segala belenggu dosa. Kami dijaminkan punya rumah di sorga, punya rumah di bumi tidak mengembara. Dimanapun kami berdiri berada melangkah, kami diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan setan-setan, menghancurkan tipu daya dunia, menghancurkan segala bentuk serangan-serangan ketakutan apapun juga tidak berkuasa bagi hidup kami. Alkitab menjamin bahwa hati kami damai, sejahtera, bahwa sukacita yang dari Tuhan itu melampaui segala akal. Maka kami percaya oleh darah-Mu, kami dijaminkan apa yang kami sentuh, apa yang kami pegang, usahakan, kerjakan, diberkati, berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, siapkan juga minyak di tangan saudara. Kita selalu berdoa buat sakramen minyak. Ini minyak zaitun yang selalu saya pakai. Saya percaya mujizat Tuhan selalu dinyatakan. Saya mengimani orang-orang yang saya doakan. Dimanapun saya jumpai orang yang minta didoakan, saya selalu menggunakan ini. Dan selalu terbukti nyata. Karena ini merupakan perintah Tuhan di akhir zaman. Membedakan artinya kuasa Tuhan yang dahsyat dinyatakan pada waktu kita menggunakan sakramen minyak ini. Di tempat saudara, minyak tersebut juga menjadi minyak urapan. Bersama-sama kita angkat dan kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Hari ini juga kami berdoa, silakan pasukan malaikat sorgawi selalu hadir. Jagai kami dimanapun kami berada melangkah. Segala bentuk ancaman iblis, ancaman setan, kuasa gelap dihalau, dipatahkan, tidak berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Bapak Ibu Saudara, Anda boleh taruh, teteskan di atas kepala saudara. Keluarga Anda, masing-masing Anda boleh lepaskan doa. Lepaskan berkat bagi setiap mereka. Dan juga Anda boleh berdoa juga buat lokasi Anda, tempat di mana Anda berada. Anda boleh melepaskan berkat, boleh melepaskan doa bagi mereka. Dan saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji nama Tuhan. Nah saudara, minggu lalu kita sudah memasuki yaitu minggu yang pertama di bulan September. Sepanjang bulan September ini kita akan berbahas yaitu mengenai hikmat. Tentunya saudara yang dikasih Tuhan, diperlukan hikmat, dan kita akan memberikan penjelasan mengapa kita butuh hikmat dalam menghadapi situasi yang tidak menentu, dalam menghadapi segala perubahan yang ada, dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman di depan, bahkan ketakutan-ketakutan yang senantiasa diberitakan. Itu membuat orang seringkali mengambil keputusan, mengambil pilihan-pilihan yang tidak tepat, mengambil pilihan-pilihan yang tidak benar. Nah, untuk itu di hari Minggu ini judul yang saya bawakan yaitu berbicara mengenai menjadi tajam dan berpengaruh. Oke, ini judulnya yang saya bawakan, menjadi tajam dan berpengaruh. Nah, minggu lalu kita membahas mengenai keadaan dunia yang kita jalani ini ternyata penuh dengan ketidakpastian. Dan dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian itu, kita memerlukan pertolongan Tuhan yang adalah sumber kepastian. Namun, untuk mengenal Tuhan
sehingga kita bisa meminta pertolongannya dengan tepat, maka kita memerlukan yang namanya hikmat. Nah, ketika Salomo diberikan sebuah anugerah yang begitu besar dari Tuhan, karena minggu lalu saya menceritakan tentang Salomo, karena memang kalau bicara hikmat, seringkali itu memang terhubung dengan cerita daripada Salomo. Nah, pada waktu dia diberikan yaitu bagian ataupun tawaran untuk apa yang kamu mau, apa yang kamu minta, yaitu Salomo justru sebenarnya dia bisa minta apa aja, dan itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Salomo justru meminta hikmat, yaitu untuk dapat menimbang dengan tepat, yaitu tentang apa yang benar dan apa yang salah. Nah, saudara, beberapa hal ini dapat kita tanyakan mengenai hikmat, yaitu mengapa Salomo meminta hikmat ketimbang kekuasaan dan kejayaan yang bisa membuat namanya jauh lebih masyhur, dan bahkan itu bisa menjadikan dia sebagai penguasa dunia. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih hikmat itu sendiri? Seberapa powerfulnya sebuah hikmat? Lalu bagaimana kita juga bisa memperoleh hikmat tersebut sebagaimana halnya Salomo? Lantas, apakah kita memang juga bisa untuk mendapatkannya? Nah, semua pertanyaan itu akan kita coba gali hari ini dan kita coba jawab juga di hari ini. Nah, pertanyaan apa itu hikmat? Oke, apa itu hikmat? Mari kita uraikan pengertian daripada hikmat secara teoritis dulu ya. Kita coba bahas secara teoritisnya. Pengertian dan pemahaman yang mendalam, yaitu bicara mengenai hikmat. Hikmat atau orang juga sebutnya adalah hikmah atau wisdom. Itu adalah suatu pengertian dan pemahaman yang mendalam mengenai orang, mengenai barang, mengenai kejadian, atau mengenai situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, yaitu persepsi berbicara mengenai tanggapan atas suatu informasi yang telah diterima oleh otak manusia, dan juga bisa memberikan penilaian dan perbuatan sesuai dengan pengertian tersebut dari informasi yang dia terima. Artinya secara sederhana begini, saudara, hikmat adalah sebuah kemampuan untuk bisa mengerti dan memahami sebuah keadaan, baik itu yang menyangkut manusia dan perilakunya, lalu perubahan benda-benda alam seperti langit, perubahan di langit, matahari, bintang, dan lain-lain. Dan juga kejadian atau perubahan atau suatu kejadian, situasi yang terjadi di sekitar kita. Atau yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Jadi, saudara, ini menjadi bagian yang penting untuk kita lihat bahwa hikmat itu bisa menilai situasi. Situasi yang sudah terjadi seperti apa sih maksudnya? Situasi yang sedang terjadi seperti apa, dan situasi yang akan terjadi juga seperti apa. Nah, dan kemampuan dalam memahami hal tersebut itu menghasilkan sebuah persepsi dan penilaian yang menjadi pegangan dengan baik. Nah, ketika kita menilai dengan benar, maka akhirnya keputusan kita juga menjadi tepat. Dalam tata bahasa yang digunakan oleh Alkitab, hikmat itu senantiasa bersifat praktis, bukan teoritis. Jadi hikmat itu sebenarnya dipraktekkan, bukan sekedar menjadi suatu bahan teori. Artinya hikmat adalah sebuah kata kerja, dan itu bersifat aktif sebagai sesuatu yang harusnya dipraktekkan. Nah, pada dasarnya, hikmat adalah kepintaran mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Tempat kedudukan hikmat itu sendiri berada di dalam hati, di mana hati manusia adalah pusat keputusan moral dan pusat daripada intelektual manusia itu sendiri. Coba kita lihat dulu sebentar di dalam Amsal pada pasal 4, pada ayat yang ke-23, dikatakan begini, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Penulis Amsal mengatakan, jagalah hatimu. Karena di dalam teks terjemahan aslinya, kata hatimu sendiri di situ juga diartikan sebagai wisdom. Artinya, jagalah hikmat gitu kan, dengan segala kewaspadaan. Karena dengan hikmat itu sendiri akan membuat Anda memiliki kehidupan di dalam hidup ini. Dalam 1 Raja-Raja 3 pada ayat yang ke-9 juga dikatakan, "Maka berikanlah hambamu ini hati yang faham." Lihat, Salomo mengatakan tentang di mana tempat hikmat itu, yaitu di dalam hatinya. Hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12, mari lihat apa respon Tuhan. "Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu," perhatikan kata-katanya, "hati yang penuh hikmat
dan pengertian. Artinya Tuhan menempatkan hikmat itu sendiri di dalam hatinya Salomo. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi poin bagian yang pertama ini dasarnya bahwa kita tahu bahwa tempat hikmat itu sendiri adanya di dalam hati setiap kita. Nah, Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang dianggap memiliki kecakapan yang berkaitan dengan hikmat, mereka itu disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Saya beri contoh, siapa-siapa saja di Alkitab yang disebut dengan orang-orang yang bijaksana, yaitu Bezalel, pengrajin kepala kemah pertemuan. Pada waktu mereka Israel keluar dari perbudakan, maka Tuhan memilih, dan seorang yang bernama Bezalel ini pengrajin yang hebat dalam merancang, dalam membuat yaitu tabut perjanjian, ukiran-ukiran untuk keperluan bait Allah. Dia menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang hebat untuk mengerjakan bagian itu. Nanti saudara bisa lihat dalam Keluaran 31 pada ayat yang ketiga. Lalu ada seorang lagi yang namanya seniman patung. Ini juga seorang yang bisa membuat patung. Itu disebut juga sebagai orang-orang yang bijaksana dalam Yesaya pada pasal 40 pada ayat yang ke-20. Lalu para perempuan peratap. Ini juga Yeremia menuliskan, Yeremia 9 ayat 17. Mereka disebut orang-orang yang bijaksana. Mereka meratapkan untuk bangsa Israel. Lalu juga ada lagi bagian yang terakhir adalah, namun demikian juga hikmat juga dapat diidentikan pada hal yang jahat. Seperti nasihat liciknya Yonadab. Siapa Yonadab? Yonadab adalah orang yang memberikan nasihat kepada Amnon, yaitu kakaknya Tamar, sehingga Amnon dapat memperkosa adiknya sendiri yang berbeda ibu, yang tertulis di dalam 2 Samuel pada pasal 13 pada ayat yang ketiga. Jadi ada juga yang bisa memberikan nasihat yang jahat juga. Ternyata itu disebut dengan orang yang bijaksana juga ternyata, saudara. Nah, raja-raja dan para pemimpin secara khusus itu membutuhkan hikmat. Pada mereka bergantung keputusan-keputusan yang tepat dalam masalah sosial dan politik. Nah, misalkan Yosua, Daud, Salomo, mereka dikaruniai kebijaksanaan untuk memampukan mereka untuk menunaikan tugas-tugas resmi mereka sebagai seorang pemimpin dan sebagai raja. Dalam kitab Yesaya, Mesias yang dinantikan, yaitu akan datang untuk menebus umat manusia, juga dikatakan dilengkapi dengan roh hikmat untuk menghakimi dengan adil. Itu tertulis dalam Yesaya pada pasal 11 ayat yang kedua. Bahkan Mesias disebut sebagai penasihat ajaib dalam Yesaya 9 pada ayat yang kelima. Nah, di mana hal ini menjelaskan bahwa nasihatnya akan membawa dampak yang menakjubkan. Nah, dari penjelasan sederhana tadi, maka setidaknya saya coba membagi hikmat dalam 4 kelompok yang berbeda. Apa-apa saja? Hikmat itu dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama, hikmat adalah kemampuan atau keterampilan untuk mengerjakan pekerjaan seni. Nah, berarti kelompok pertama adalah hikmat itu berbicara mengenai kemampuan atau keterampilan untuk mengerjakan pekerjaan seni. Kalau saudara seorang seniman, kalau saudara seorang yang bisa melakukan hal-hal yang karya seni, berarti saudara adalah termasuk bagian kelompok yang pertama ini, yaitu orang yang berhikmat. Yang dikatakan bahwa seorang yang bisa mengerjakan karya seni yang indah, yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain, berarti mereka bisa disebut sebagai orang yang memiliki hikmat. Contohnya ini adalah para pembuat patung dalam Yesaya 40 pada ayat yang ke-20. Orang yang mendirikan arca, memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Lalu Yeremia 10 ayat 9, perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas, berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas, pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. Jadi, kalau saudara seorang seniman yang bisa mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan orang lain, saudara masuk dalam kelompok yang pertama ini. Lalu kelompok yang kedua adalah hikmat dalam artian kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 3 pada ayat yang ke-28 dikatakan begini. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ini merupakan hikmat yang dimiliki oleh Salomo, yaitu hikmat
dalam pengertian di kelompok yang kedua ini, di mana pada saat itu Salomo sedang menyelesaikan sebuah perselisihan antara dua orang wanita yang sama-sama mengaku bahwa ini adalah anaknya dia. Karena dua-duanya merasa punya anak bayi dan salah satu bayi tersebut mati, sehingga salah satu mengaku bahwa ini bayinya dia, dan ibu yang aslinya juga mengatakan ini anak saya. Cuman terjadi pertengkaran, dan itu yang Salomo bisa selesaikan, bahwa dia tahu mana yang ibu asli, mana yang bukan ibu asli. Nah, hikmat seperti inilah yang dibutuhkan oleh para pemimpin, seperti raja dan para pemimpin yang lainnya. Jadi, ini yang dibutuhkan, dan ini masuk dalam kelompok yang kedua. Lalu, kelompok yang ketiga adalah, yaitu memiliki cara pandang atau cara hidup secara moral benar. Ini kelompok yang ketiga. Yaitu dalam Amsal pada pasal 5, pada ayat yang ketiga dikatakan, karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit, perhatikan ya ayat ini ya, seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. Nah, kitab yang dituliskan oleh Salomo ini berkali-kali mengingatkan tentang kebinasaan dari kebejatan seksual. Salomo menuliskan ini dalam kitab Amsal. Makanya kelompok yang ketiga ini berbicara mengenai cara pandang dan cara hidup manusia secara moralnya itu harus benar. Makanya moral, berbicara mengenai moral ini penting sekali. Kenapa saya harus katakan ini penting sekali? Karena Salomo menekankan bahwa walaupun kesenangan di dalam kebejatan seksual tadi kelihatannya menarik, tetapi penyerahan kepada hal tersebut itu akan mendatangkan kehancuran. Anda bisa baca di dalam Amsal pada pasal 5 ayat 7-14. Seperti orang makan permen karet sebenarnya, saudara. Makanya kalau orang yang selingkuh sebenarnya dengan di luar pasangannya dia, itu seperti makan permen karet, awalnya manis, terus dimakan, terus dikunyah. Tapi lama-lama manisnya hilang. Ketika manisnya hilang, tinggal apa? Tinggal permen karetnya yang ingin dibuang. Tetapi begitu mau dibuang, itu nggak bisa dibuang. Kenapa? Karena itu lengket. Itu yang terjadi. Seringkali banyak pasangan orang-orang yang selingkuh susah melepaskan selingkuhannya. Kenapa? Karena seperti permen karet. Dia lengket. Ketika mau ditinggalin, dia diancam. Kalau kamu tinggalin saya akan beberkan di media sosial, saya akan pajang ini, saya akan pajang itu. Makanya sebagai sesama laki-laki, sebagai sesama orang yang takut akan Tuhan, saya cuma mau katakan kepada saudara, hati-hati kalau Anda sudah punya pasangan, setialah dengan pasangan Anda. Jangan pernah berniat untuk mencari ban serep, untuk mencari sampingan di luar pasangan saudara. Setialah kepada pasangan Anda. Kita mesti tegas akan hal ini. Oleh sebab itu saudara, untuk yang namanya alternatif dari kedursilaan seksual ini, artinya apa? Langkah sebaliknya yang mesti kita lakukan adalah komitmen kepada Tuhan. Nanti saudara baca dalam Amsal 5 pada ayat yang pertama. Ini buat anak-anak muda nih sebenarnya. Makanya anak-anak muda ingat baik nih. Anda mesti baca Amsal 5 pada ayat yang pertama. Untuk apa? Memiliki penguasaan diri. Dalam hal moralitas. Anda mesti menguasai diri di zaman seperti ini. Anda mesti mengendalikan diri Anda. Oleh sebab itu kitab Amsal ini benar-benar akan mengajarkan Anda untuk bagaimana memiliki penguasaan diri sebelum masuk dalam yang namanya pernikahan. Dan kepuasan keinginan seksual yang alami itu hanya boleh atau hanya dapat dilakukan melalui hidup kasih yang kudus dalam apa? Pernikahan. Jadi itu hanya dapat dilakukan kepada siapa? Kepada pasangan Anda yang sudah diberkati di dalam rumah Tuhan. Jadi artinya Anda baca dalam Amsal pada pasal 5 ayat 15-23 bagi pasangan suami istri. Ini diingatkan, ayo, artinya cinta Anda jangan meluap kepada yang lain. Itu gambarannya seperti air, ya kan, yang begitu banyaknya di dalam gelas, itu jangan dibiarkan meluap tumpah keluar kemana-mana. Istilah katanya, jangan coba-coba tebar pesona sama siapapun juga. Kalau sudah menikah, ya sudah dengan pasanganmu saja. Ya kan? Kalau engkau memberi perhatian, jangan memberi perhatian sama wanita lain kalau kau sebagai seorang suami. Kalau engkau sebagai seorang istri, jangan memberikan perhatian kepada pria lain gitu loh. Beri perhatian kepada pasanganmu saja. Kepada istrimu, hai suami, kepada suamimu, hai istri. Jangan kau memikirkan yang di luar pasanganmu. Dan itu makanya kita berbicara mengenai hikmat. Karena hikmat tidak bisa terlepas dari yang namanya moralitas. Dan ini saya mau katakan buat saudara, kalau engkau keluar dari area ini, saya cuma mau katakan, iblis akan merampok hidupmu
engkau akan dibuat binasa. Karena tadi sudah saya katakan buat saudara, itu kebejatan hanya akan mendatangkan kehancuran. So, saya harus sampaikan ini buat setiap kita, agar kita menjaga diri kita dari kehancuran yang iblis sedang rancangkan kalau kita masuk ke area itu. Maka saya katakan ini kepada anak-anak muda dan kepada pasangan suami istri, waspada dan berjaga-jagalah. Nah, sayangnya memang kehidupan Raja Salomo tidak selalu sesuai dengan apa yang diajarkan dalam kitab itu. Unik memang ya, Alkitab kita jujur, mana yang benar dikasih tahu, yang gagal pun dikasih tahu. Nah, hidup ini adalah perjuangan. Semasih hidup akan banyak cobaan datang menerpa kita. So, pegangan kita tidak lain, tidak bukan. Kita harus berpegang pada hikmat Tuhan ini. Nah, seseorang yang memiliki hikmat dalam pengertian yang ketiga ini, seharusnya adalah seorang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya. Amin. Kita harus mengendalikan hawa nafsu kita. Karena iblis ingin kita terpapar terus dan kita melakukan hal-hal yang dia kasih iklan di depan kita. Dengan tayangan-tayangan, media, televisi, situs-situs, internet, dan lain sebagainya. Iblis hendak menggocoh kita untuk kita dibawa kepada hal yang keliru yang bukan apa yang Tuhan telah tetapkan buat manusia. Saya berdoa buat saudara, saudara adalah orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu Anda. Nah, kelompok yang keempat adalah hikmat adalah pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah. Jadi bicara mengenai hikmat, kelompok yang keempat memiliki pola pikir yang sama dengan pikirannya Tuhan. Dalam Yohanes 4 pada ayat 34, Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Nah, dalam perjanjian baru, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus itu merupakan hikmatnya Allah. Keselamatan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib itu merupakan hikmat Tuhan yang tentunya sulit untuk dipahami oleh orang-orang yang berpikir dalam pola pikir filsafat Yunani atau melalui cara pandang dunia ini. Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Kalau dia Tuhan, kenapa dia mati gitu kan? Kalau dia Tuhan, kenapa dia nggak bisa tunjukin kekuatannya? Kalau dia Tuhan, kenapa dia lemah ditangkap? Dan lain sebagainya. Nah, filsafat atau pikiran dunia tidak bisa menangkap akan hal ini. Itulah sebabnya diperlukan yang namanya pikiran yang satu dengan pikiran Tuhan. Saudara, dari 4 kelompok ini kita bisa melihat, yaitu kita berada di yang mana, di bagian yang mana kita perlu mengingatnya. Dan ini menjadi kepentingan, artinya menjadi keuntungan kalau kita memahami akan hikmat tersebut. Hikmat dalam arti utuh dan mutlak, itu hanyalah milik Tuhan. Kitab Ayub memberikan penjelasan akan hal tersebut, bahwa hikmat itu milik Tuhan. Ayub 12 ayat 13, "Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian." Ya, itu sebabnya kenapa kita harus dekat dengan Tuhan untuk kita bisa memiliki hikmat ini. Nah, hikmatnya mencakup bukan hanya sempurnanya dan lengkapnya pengetahuannya mengenai setiap segi bidang kehidupan di dalam dunia ini. Ayub 10 ayat 4 menuliskan, Ayub 26 ayat 6 menuliskan, Amsal 5 ayat 21, Amsal 15 pada ayat yang ketiga, begitu banyak menuliskan tentang itu. Tetapi juga itu mencakup kedaulatannya Tuhan mengenai hal-hal tuntas apa saja yang ada di dalam pikiran Tuhan. Dan saya harus kasih tahu buat saudara, bahwa apa yang dia pikirkan, dia rencanakan itu mustahil untuk digagalkan oleh apapun di bawah kolong langit ini. Even meskipun pandemi yang sedang berlangsung tidak mungkin bisa menggagalkan rencana Tuhan atas kehidupan setiap kita. Katakan amin. Mungkin kita melakukan perubahan rencana dan lain sebagainya, tetapi saya selalu yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Alam semesta dan manusia ini adalah buah karya hikmatnya Tuhan yang kreatif. Proses-proses alamiah seperti terbentuknya laut, terbentuknya gunung, serta rentetan sejarah itu ada di bawah kendali hikmatnya Tuhan. Termasuk siapa yang akan menjadi pemimpin, itu di dalam hikmatnya Tuhan. Pergolakan situasi yang terjadi di dalam situasi yang sedang kita lihat, semuanya itu juga ada di dalam hikmatnya Tuhan. Jadi nggak ada yang lolos dari hikmatnya Tuhan. Makanya saudara, kalau kita melihat perubahan-perubahan yang ada, kita cenderung kecewa. Tapi kalau kita melihat dari cara pandangnya Tuhan, hati kita akan tenang dan hati kita akan bersuka cita, hati kita akan berbahagia. Nah, Tuhan juga melakukan pemisahan yang sempurna antara yang baik dan yang jahat. Sebagai apa? Sebagai dasar untuk bagian pemberian pahala dan hukuman yang diperoleh baik orang benar ataupun bagi orang jahat. Tuhan akan mengadakan pemisahan itu. Nah, orang benar yang berhikmat
ialah mereka yang kepadanya Tuhan memberikan hikmat sebagai karunia. Contoh-contohnya adalah Salomo, Stefanus, Paulus, Yusuf. Orang-orang ini adalah orang-orang yang diberikan karunia oleh Tuhan mengenai hikmat itu sendiri. Nah, hikmat itu mutlak, saudara, diperlukan. Bukan saja bagi para pemimpin gereja. Karena Kisah Rasul 6 ayat 3, para pemimpin gereja standarnya adalah dengan memiliki yang namanya hikmat. Artinya begini, memimpin gereja itu bukan karena sekedar seseorang memiliki kekayaan. Karena dia memiliki kekayaan, dia bisa memimpin gereja, lalu bangun gereja. No. Bukan sekedar karena itu, saudara. Tetapi dibutuhkan yang namanya hikmat dalam memimpin umat Tuhan. Hikmat juga dibutuhkan bagi orang-orang percaya guna memahami maksud-maksud Allah dalam penyelamatan, dalam Efesus 1 ayat 8 dan 9. Dan hikmat juga diperlukan supaya kita dapat berjalan dengan benar dalam hadirat Tuhan. Kolose 1 ayat 9. Dan hikmat juga diperlukan agar kita dapat berjalan berhati-hati di depan orang-orang yang tidak percaya. Supaya kita berhati-hati, tidak salah bicara, tidak salah ucap. Karena banyak orang yang coba akan menjerat dan menjebak kita, saudara. Dalam Kolose 4 pada ayat yang kelima. Nah, sebagaimana Paulus telah mengajar para pendengarnya dalam segala hikmat, karena Paulus itu mengajar dengan segala hikmat dalam Kolose 1 ayat 28, maka demikian pula hendaknya setiap kita yang telah cukup dewasa untuk memahami hikmat rohani, kita wajib pula untuk mengajar orang-orang lain juga di dalam yang namanya hikmat. Mari kita lihat dalam Kolose 3 ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan yang di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Lalu, apakah kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus di zaman modern dengan segala kecanggihan teknologi yang didesain dengan berbagai fitur-fitur kemudahan, kita masih membutuhkan yang namanya hikmat? Ternyata, saudara, kehebatan yang disediakan dunia tetap menyediakan ruang yang tidak pasti. Oleh sebab itu, bagaimana agar setiap kita bisa memperoleh hikmat, agar kita bisa menjadi bijaksana dalam berjalan di dunia yang serba carut-marut dan kacau ini? Salah satu dari karunia Kristus kepada murid-muridnya ialah hikmat untuk mengatakan hal yang benar pada masa-masa penganiayaan dan masa-masa pencobaan. Itu yang disediakan Tuhan juga pada akhir zaman. Nah, hikmat yang sama juga, saudara, dibutuhkan untuk memahami yang namanya nubuat dan teka-teki apokaliptik, yaitu nubuatan tentang akhir zaman, apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam Wahyu 13 ayat 18, dalam Wahyu 17 pada ayat yang ke-9. Well, lalu bagaimana? Pertanyaan adalah, bila mana kita memerlukan hikmat, bagaimana caranya? Bagaimana cara kita untuk mendapatkan hikmat? Nah, ada 3 hal ini yang bisa kita lakukan agar hikmat itu sendiri bisa menjadi bagian keseharian kehidupan kita. Saya akan bagikan ini buat saudara, dan ini akan menjadi pegangan setiap Anda, sehingga Anda tahu bahwa Anda bukan hanya bisa membacanya di Alkitab, ada orang-orang yang penuh hikmat, tapi Anda pun juga bisa menjadi orang yang berhikmat. Yang pertama, dengarkan perkataan hikmat. Oke, dengarkan perkataan hikmat. Kita baca dari Amsal pada pasal 2, ayat 1-2 dikatakan begini. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Saudara, firman Allah adalah perkataan-perkataan hikmat yang Allah sampaikan kepada kita. Karena itu, dengan lebih sering mendengarkan dan membaca firman Tuhan, maka hikmat itu akan meresap dan memenuhi ruang berpikir kita. Jadi kalau orang nggak pernah baca Alkitab, bagaimana mungkin dia bisa punya hikmat? Kalau orang nggak pernah baca Alkitab, bagaimana dia bisa punya iman? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ada sebuah idiom yang mengatakan begini, kamu adalah apa yang kamu baca. Jadi apa bacaan saudara? Karena bacaan Anda adalah diri saudara. Tontonan Anda adalah diri saudara. Jadi apa yang saudara baca? Beritahukan kepada saya buku yang Anda baca. Maka saya dapat memberitahukan masa depan Anda akan jadi seperti apa. Nah, dengan hikmat, kita memiliki ketajaman dalam menimbang suatu persoalan.
Karena ada masanya di mana kita akan berhadapan dengan momen lengah. Iya, ada situasi di mana kita akan berhadapan dengan momen lengah. Contohnya begini, saudara. Dalam sebuah peristiwa yang dialami oleh Daud. Pada saat Daud berhadapan dengan Nabal. Siapa Nabal? Nanti saudara baca dalam 1 Samuel 25, ayat 2 sampai dengan ayat 35. Tapi saya kutip satu ayat ini, yaitu pada ayat 33-nya, 1 Samuel 25. Dikatakan, terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Daud ini marah besar. Dia adalah pelarian bersama 600 orang yang terbuang, dikejar-kejar oleh Saul. Suatu ketika ada pengguntingan bulu domba milik Nabal. Daud dan pasukannya menjagai pengguntingan bulu domba di sekitar orang-orang itu, untuk menjaga agar jangan ada perampok datang. Setiap hari mereka melakukan itu. Mereka jaga saja, mereka tidak mengganggu. Lalu Daud kirim utusan kepada Nabal, tolong bisa bantu kami, berikan kami makanan, berikan kami minum, gitu loh. Karena memang mereka dalam pelarian, mereka butuh namanya ransum ya, logistik mereka terbatas. Tapi apa yang terjadi? Nabal bukannya berterima kasih karena dijagai oleh Daud dan pasukannya, malahan menghina Daud, melontarkan kata-kata pedas, dan justru menghakimi serta menjatuhkan seolah-olah Daud adalah orang yang nista dan orang yang tidak berguna. Itulah sebabnya Daud marah sekali, dan dia berkata kepada pasukannya dengan 400 orang yang dia bawa, dia hendak membunuh Nabal dan seluruh isi keluarganya. Beruntunglah Nabal memiliki seorang istri bernama Abigail yang sensitif, yang tajam cara pandangnya. Dia bawa persembahan buat Daud. Di tengah jalan dia jumpai Daud. Dia menghormati Daud sebagai raja. Walaupun Daud orang buangan, tapi Abigail menghormati dia sebagai seorang raja dan memperkatakan kata-kata bijak sama Daud. Dan Daud disitulah makanya ayat ini bisa terbit. Daud tadinya hampir melakukan kesalahan. Kenapa saudara? Kalau sampai Daud melakukan kesalahan ini, maka Daud akan luput untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang Tuhan sediakan buat dia, untuk menjadi raja bagi Israel. Saudara kasih Tuhan, seringkali sebelum Anda melihat mimpi Anda menjadi kenyataan, Anda akan mengalami kebalikan daripada apa yang Anda rindukan. Nah, dalam kisah Daud ini, kita dapat lihat Abigail menjadi suara Tuhan yang menolong Daud untuk kembali kepada rencana semula Tuhan yang disediakan bagi dirinya Daud. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, isilah ruang kepala kita dengan berpikir melalui perkataan firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan itulah hikmat Allah yang membuat kita menjadi tajam dalam menimbang suatu persoalan. Dan terbukti, setelah itu saudara, setelah Daud menyadari itu, beberapa minggu kemudian, yang terjadi adalah apa? Daud dilantik menjadi raja Israel. Seandainya Daud kebablasan, itu Daud bisa menjadi celaka bagi diri dia sendiri. Tetapi yang dahsyat, walaupun kadangkala setiap kita bisa ada momen lengah, tiba-tiba kita bisa emosi tinggi, kita yang rohani bagaimana juga, kita bisa error, ada momen lengah. Tapi ingat baik, disinilah yang Tuhan sediakan adalah apa? Ada orang di sekitar kita yang bisa menolong kita, yang memiliki ketajaman. Kalau saya memiliki seorang yang tajam untuk menjaga saya adalah siapa? Pasangan saya, istri saya. Dia menjadi seorang yang tajam, menjagai saya, agar saya jangan jatuh di dalam momen lengah. Setiap orang punya momen lengah, saudara. Makanya beruntung sekali, kita perlu ada orang yang bersama dengan kita, untuk menjadi penjaga, agar kita tidak terjerumus dalam tipu daya atau dalam jebakan tersebut. Yang kedua, saudara, langkah yang kedua untuk memperoleh hikmat adalah mintalah pengertian dalam memahami firman Allah. Dalam Amsal 2, tetap dari Amsal 2, pada ayat yang ketiga dikatakan, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Membaca firman adalah langkah awal yang baik untuk memperoleh hikmat. Setelah kita membacanya, maka mintalah pengertian agar kita bisa memahami apa yang dimaksud dari firman yang kita baca tadi. Selanjutnya adalah ujilah setiap pengertian kita, yaitu diuji kembali dengan firman Tuhan. Yakobus 1 pada ayat yang kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, terkadang ketika kita baca sebuah ayat, kita merasa begini, saya sudah memiliki pengertian atas ayat yang saya baca tadi, gitu kan. Padahal di bagian lain ada penjelasan yang lebih dalam terhadap ayat-ayat yang kita baca. Makanya hal tersebut
Kalau kita minta pengertian tadi, maka itu akan menolong kita dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Maka itulah kehebatan daripada mendalami firman Tuhan. Anda nggak pernah rugi pada waktu Anda mendalami firman Tuhan. Pada waktu Anda melakukan program pembacaan Alkitab, saudara, Anda akan mengalami kemajuan dan itu akan menolong Anda dalam mengambil berbagai keputusan dengan tepat. Yang ketiga, saudara, yaitu senantiasa cari atau kejar hikmat. Ya, senantiasa cari atau kejar hikmat. Kalau saudara mau mendapatkan hikmat ini, ada aktivitas, ada keaktifan maksud saya. Amsal 2 pada ayat 4 dikatakan, "Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah." Artinya, kita perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan hikmat, seperti usaha mengejar harta yang berharga. Nah, setiap kali selesai membaca Alkitab, masukkan pertanyaan dari bacaan tersebut. Miliki hati yang kritis untuk mencari jawaban. Ya kan? Maka kita akan mendapatkan pengenalan-pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Dalam Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Lapar, haus, berarti ada satu action, keaktifan untuk memenuhi kelaparan dan kehausan itu sendiri. Dan saudara, ketika kita memiliki hasrat yang besar untuk mencari, maka kita pasti akan menemukan. Seperti Matius 7 ayat 7, "Ketuk pintu dibukakan, cari maka engkau akan mendapatkannya." Kita tidak bisa berdiam diri saja atas kita jadi orang yang berhikmat. Tidak. Kita harus aktif, ya kan? Mengejarnya, mencarinya. Ya kan? Kita nggak bisa berdiam diri seolah-olah itu adalah keaktifannya Tuhan saja tanpa peran serta kita. Saya beri contoh seperti ini. Gambar siaran TV yang dipancarkan oleh stasiun TV. Kalau saudara mau lihat di TV saudara ada gambar tersebut, itu caranya adalah apa? Saudara mesti punya TV dulu. Satu itu. Yang kedua, Anda mesti nyalain TV-nya. Ya kan? Setelah menghidupkan TV, kemudian Anda mesti pasang antenanya. Lalu setelah Anda pasang antenanya, lalu Anda mesti menyamakan frekuensi yang ditangkapnya. Oke? Ketika frekuensinya sudah dapat, maka di media televisi kita baru bisa ada gambarnya. Malahan mulai di tahun ini, sejak bulan Agustus, pemerintah mulai menetapkan aturan bahwa siaran analog dihilangkan, diganti dengan siaran digital. Artinya TV saudara harus TV yang berbasis digital untuk bisa mendapatkan siaran digital. Tetapi kalau saudara bukan TV digital, berarti saudara perlu ada perangkat tambahan dengan antena luar biasa, tetapi ada perangkat tambahan yang bisa membuat yaitu sinyal digital tadi, yaitu tertangkap oleh televisi Anda, bisa tampil di televisi Anda. Tetapi tentunya tidak bisa membuat gambar itu tampil kalau tidak ada yang namanya usaha dari setiap kita untuk memasang alatnya, untuk menyamakan frekuensinya. Artinya, saudara kasih Tuhan, hikmat Tuhan tidak akan pernah terjadi kalau kita cuma diem-diem aja. Ada sebuah action yang harus kita lakukan. Nah, saya closing, hikmat adalah pengertian dan pola pikir yang sesuai dengan pola pikirnya Tuhan. Di mana hikmat yang dari Tuhan ini dibutuhkan sebagai senjata kita dalam menghadapi arus dunia ini yang tidak pernah pasti, selalu berubah dan selalu berubah. Oleh karena itu, pengertian yang dipelajari hari ini mengenai hikmat itu akan semakin mendorong kita untuk tidak melakukan sesuatu tanpa hikmat. Itulah sebabnya langkah-langkah yang telah kita bahas itu menjadi bagian penting agar hikmat itu hidup dalam kehidupan diri kita, yaitu dengan cara dengarkan perkataan hikmat, mintalah pengertian, dan yang ketiga, carilah dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa biarlah di hari Minggu ini setiap kita diberkati, maka hikmat Allah pasti tersedia, dan itu menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang berhasil dan membawa dampak bagi orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita semuanya. Amin. Dan saudara, sebelum saya tutup closing dalam doa, saya mengundang saudara, bila mana saudara mau didoakan secara langsung live oleh saya, melalui yaitu Zoom meeting. Saya buka prayer room setelah ibadah ini, setelah ibadah premier jam 8 pagi ini, saya buka ruangan Zoom meeting di jam 9:05. Saya buka buat saudara boleh masuk di sana, yaitu dengan mengetikkan ini dia meeting ID-nya, dan masukkan passcode atau passwordnya, maka saudara akan langsung terhubung dengan saya
di prayer room, yaitu melalui Zoom meeting. Saya akan berdoa secara langsung buat saudara. Saya percaya bahwa ketika kita berdoa, mujizat Tuhan dinyatakan, kerinduan Anda akan Tuhan pasti dipuaskan, hati Anda akan dibuat bergembira. Baik, saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu yang kami terima hari ini. Kami percaya setiap firman Tuhan yang ada tadi telah menguatkan, membuat kami sukacita, membuat kami kuat. Hidup ini tidak bisa berjalan tanpa hikmat. Hikmat Tuhan terus mengajar kami. Kami dibangun pengertian mengenai hikmat itu sendiri. Dan aku berdoa, biarlah setiap anak-anak Tuhan melangkah dengan benar, melangkah dengan tertib, menjaga moralitas mereka, dan biarlah kehidupan mereka menjadi contoh dan membawa dampak bagi orang-orang di sekitar mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja kami, Gereja Zion Church of Christ, berkati senantiasa pelayanan ini, diberkati maju. Tuhan yang berkati setiap orang-orang yang terlibat melayani bersama dengan kami. Apapun yang mereka telah korbankan di dalam pelayanan ini, digantikan yang luar biasa. Mereka tidak pernah kekurangan, jaminan Tuhan ada bersama dengan setiap mereka. Maka berkati juga, yaitu tangan-tangan yang telah membantu, tangan-tangan telah berkorban, diberkati Tuhan luar biasa. Kami berdoa juga buat bangsa Indonesia, berkati para pemimpin, agar Indonesia bisa melewati situasi ini dan keluar menjadi Indonesia yang luar biasa. Dan terbitkan anak-anak Tuhan di Indonesia, artinya putra-putri bangsa yang rela berkorban bagi bangsa ini, untuk kemajuan bangsa ini. Kami percaya Indonesia punya pemimpin-pemimpin yang luar biasa, bahkan para pemimpin baru yang hebat akan Tuhan munculkan untuk menolong, membela, membangun bangsa kami yang berdaulat, bangsa kami yang maju, bangsa kami yang jaya, bangsa kami yang luar biasa, Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati siapapun yang sudah mengikuti siaran ini, baik di luar negeri, baik dimanapun mereka berada, di lokasi yang berbeda dari kami hari ini, mereka semua diberkati Tuhan. Dan kami saatnya akan mengakhiri, dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati, aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Apapun yang kau pegang, kerjakan di dalam kekudusan. Ingatlah perkara ini Tuhan buat kau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat, agar siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya, sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.